Selamat datang di pembelajaran jaringan dasar. Dalam video ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jaringan. List pembahasan yaitu pengenalan jaringan, perangkat jaringan, ISO layer, IP address IPv4, subnetting. Berikutnya adalah 1. Pengenalan jaringan. A. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya. Perangkat-perangkat ini dapat berupa komputer desktop, laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat lain. B. Apa itu internet? Pada dasarnya internet adalah jaringan komputer global yang terhubung ke seluruh perangkat di seluruh dunia. berikutnya adalah Perangkat jaringan. Dari mana internet itu bisa terhubung, yaitu dari ISP, Internet Service Provider, penyedia layanan internet. Berikut perangkat jaringan. A. Modem, yaitu perangkat yang menghubungkan dari modem ke ISP. B. Router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router juga bisa menghubungkan antara dua jaringan yang memang berbeda, misalnya pada jaringan A dapat untuk terhubung dengan sebuah jaringan B. C. Switch dan hub. Switch dan hub jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau perute pada satu area yang terbatas. D. Access point. Access point akan bisa untuk terhubung dengan sebuah jaringan LAN tanpa harus menggunakan kabel ataupun nirkabel. E. End device, yaitu seperti handphone, laptop, PC, dan lain-lain. Berikutnya adalah oscillator. Apa itu oscillator? Oscillator adalah sebuah model yang membagi proses pengiriman data dalam jaringan menjadi 7 tahap, seperti 7 rintangan yang harus dilalui data. Setiap tahap memiliki tugasnya sendiri untuk memastikan data sampai dengan selamat. Berikut penjelasan kegunaan setiap layar. 1. Fisikal. Mengubah data menjadi sinyal listrik atau optik yang dapat ditransmisikan melalui media fisik. 2. Data link. Mengontrol akses ke media jaringan dan menangani kesalahan transmisi. 3. Network. Berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur, sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. 4. Transport. Menjamin pengiriman data yang andal dan bebas dari kesalahan. 5. Session. Mengelola komunikasi antara dua perangkat, termasuk autentikasi dan otorisasi. 6. Presentation. Mengubah data menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. 7. Application. Menyediakan layanan untuk aplikasi seperti email, web browsing, dan file sharing. Ada juga model TCP/IP, yaitu seperti OSI layer, dan juga hanya ada 4 layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, network access layer. Untuk gunanya tidak berbeda, hanya beda model. IP address. Bayangkan kamu ingin mengirim paket kepada temanmu, tapi kamu tidak tahu alamat rumahnya. Bagaimana caranya? Nah, IP address Miraipi seperti alamat rumah, membantu paketmu sampai ke tangan temanmu dengan aman. Apa itu IP address? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Ini adalah sebuah nomor unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. IP address ini ibarat alamat rumah di dunia digital. IP private dan IP public. IP private hanya dapat diakses oleh perangkat dalam jaringan lokal, LAN. Miraipi seperti alamat rumah di dalam kompleks perumahan, IP private tidak dapat diakses dari luar LAN. IP public dapat diakses oleh semua perangkat di internet. Miraipi seperti alamat rumah, IP publik memungkinkan perangkat lain terhubung langsung ke perangkat Anda. Subnet mask. Subnet mask adalah menentukan berapa banyak bit dalam alamat IP yang digunakan untuk menunjukkan jaringan dan berapa banyak yang digunakan untuk menunjukkan perangkat dalam jaringan. IP kelas P4 dibedakan menjadi 5, yaitu kelas A 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Kelas D, 224 sampai 239. Kelas E, 240 sampai 255. CDR. Apa itu CDR? CDR adalah singkatan dari Classless Interdomain Routing.
Ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membagi alamat IP menjadi beberapa blok, seperti wilayah di kota. CIDR menggunakan notasi khusus yaitu prefix. Apa itu prefix IP address? Prefix IP address adalah bagian dari alamat IP yang menunjukkan jaringan mana yang dimiliki alamat tersebut. Selanjutnya, subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah sebuah teknik untuk membagi jaringan IP menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Mirip seperti membagi sebuah kelurahan menjadi beberapa RT RW. Subnetting dilakukan dengan cara menambahkan subnet mask ke alamat IP. Subnetting meliputi total IP, IP host, subnet mask, network address, broadcast address, range IP, range host IP, total IP. 1. Total IP adalah jumlah total alamat IP yang tersedia dalam satu jaringan. Bayangkan seperti jumlah rumah dalam satu komplek perumahan. Semakin banyak alamat IP, semakin banyak perangkat yang bisa terhubung IP host. 2. IP host adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. Ibarat alamat rumah, setiap perangkat memiliki alamat IP yang berbeda agar bisa ditemukan. Subnet mask. 3. Subnet mask adalah alat untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Mir IP seperti RT RW, subnet mask membantu mengelompokkan perangkat dalam jaringan. Network address. 4. Network address adalah alamat yang mewakili seluruh perangkat dalam satu subnet. Ibarat alamat ketua RT, network address mewakili seluruh rumah dalam satu RT. Broadcast address. 5. Broadcast address adalah alamat khusus untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam satu subnet. Mir IP seperti pengumuman di masjid, broadcast address memungkinkan pesan menjangkau semua perangkat. Range IP. 6. Range IP adalah sekelompok alamat IP yang tersedia dalam satu subnet. Ibarat deretan rumah bernomor, range IP menunjukkan rentang alamat yang bisa digunakan. Range IP host. 7. Range host IP adalah sekelompok alamat IP yang bisa digunakan untuk perangkat dalam satu subnet. Ibarat rumah yang kosong dan siap ditempati, range host IP menunjukkan alamat yang tersedia untuk perangkat baru. Perhitungan subnetting. Berikut adalah tabel subnetting. Berikut rumus subnetting IPv4. Total IP. Sama dengan CDR tabel tadi. IP host. Sama dengan total IP dikurang 2. Subnet mask. Sama dengan total maksimal IP dikurang total IP. Network address. Sama dengan host IP dibagi total IP dikali total IP. Broadcast address. Sama dengan network IP ditambah total IP dikurang 1. Range IP. Sama dengan IP dari network IP sampai broadcast IP. Range host IP. Sama dengan IP di antara network IP dan broadcast IP. Berikut adalah contoh subnetting IPv4. Belajar di website https://subnetip4.com/. Kalian di sini bisa belajar IPv4. Di sini yang membedakan kelas IP tersebut. Menggunakan prefix yang tadi di bagian C, I, DR saya sudah jelaskan. Oh ya, cara subnetting IPv4 kelas lain yaitu hanya dibedakan menggunakan oktat. Ketika ingin subnetting IP kelas C yaitu hanya di oktat keempat. Ketika subnetting IP B di oktat ketiga. Cara menghitungnya yaitu rumusnya tetap sama. Hanya di oktat keempat networknya selalu 0. First hostnya adalah 1. Dan last host selalu 254. Dan broadcastnya 255. Next subnet adalah 0. Cara menghitung prefix di kelas A yaitu sama dengan B hanya mundur ke belakang sama dengan B. Untuk mengecek benar atau tidaknya, klik cek. Jika benar akan yes dan ketika salah akan no. Ketika tidak tahu jawabannya, klik show. Sekian tentang pembahasan materi jaringan dasar ini.
just wanna